Alladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Halo? Masih ingat batasan di pertemuan sebelumnya? Baru sampai Al-Bakun, Ibu. Al-Bakun yang mana? Yang pertama. Oh, kita sudah masuk ke ayatnya belum? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Yang innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim itu sudah apa belum? Belum, Ibu. Belum ya. Kita sekarang coba cek ayatnya ya. Waktu itu belum saya jelaskan berarti ayatnya ya. Sudah tapi belum selesai, Ibu. Thariqatul jam'inya belum. Iya. Iya. Yang tahlilul qiraatnya sudah ya. Yang apa tahlilul qiraatnya sudah kan? Belum, Ibu. Oh, belum. Oh, jadi baru kaidahnya saja ya. Iya. Di kaidahnya ada yang mau bertanya? Ada masalah atau semuanya sudah aman? Sudah paham? Nggak ada masalah ya? Oke. Nggak ada pertanyaan? Kaidahnya baru satu ya, satu poin ya. Nggak apa-apa, ini agak lama sedikit. Yang penting Anda paham ya. Ini saya mohon izin share screen ya. Kita akan coba lihat atau cek. Ini salah satu ayat yang nanti wajib dibaca untuk UTS. Saya infokan dari sekarang supaya dipersiapkan. Ini belum ya? Belum ya? Bisa dilihat share screen saya? Iya, Ibu. Terlihat. Baik. Anda perhatikan innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Di sini kalau tahlil qiraatnya, khilafiyah pertamanya adalah sawa'un 'alaihim. Oke, itu satu ya. Lalu ada 'alaihim alaihim. Ini sawa ini berarti madul muttasil, kaidah mad nomor 1. Lalu 'alaihim him, 'alaihim lafadz khusus, kaidah mem jamak nomor 5. Nanti kalau yang nggak paham tanyakan ya. Ini saya sudah lambat menjelaskannya. Maksudnya lambat bukan berarti telat gitu, enggak, tapi maksudnya ritme saya perlambat supaya Anda lebih mudah memahami. Jadi ini madul mutasil, Anda cek di kaidah mad nomor 1, bacaan Imam 7, waris wa hamzah bitul, al-bakun bitawasud, lalu pindah ke lafadz alaihim, itu lafdzun mahsus as-salasa, ahadu lafdzi mahsus as-salasa, alaihim, hamzah bidhammil ha, al-bakun bikasril ha. Jadi hamzah bacanya alaihim, al-bakun alaihim. Lalu alaihim ketika alaihim itu kita sambung dengan hamzah sesudahnya, maka dia adalah mim jamak kaidah nomor 2. Ba'dal mim hamzatul qat'i. Ya, yang sini ini ba'dal mim hamzatul qat'i. Jadi alaihim sendiri itu lafadz khusus. Lalu kalau him itu kita sambung dengan hamzah sesudahnya, berarti dia madul munfasil atau ba'dal mim hamzatul qat'i, dan dia juga berlaku kaidah madul munfasil ketika mim jamaknya dibaca silah. Sampai situ jelas. Alaihim, alaihim itu juga as-sakin al-mafsul. Apa itu as-sakin al-mafsul? As-sakin al-mafsul adalah huruf sahih sukun yang bertemu dengan hamzah. Antara huruf sahih sukun dengan hamzah itu penulisannya terpisah. As-sakin huruf sukun, al-mafsul yang terpisah penulisannya dengan hamzah sesudahnya. Ya, itu kaidahnya nanti yang punya kholaf. Kalau alaihimnya tadi hamzah bidhammil ha'i waslan wa waqfan al-baqun bikasril ha. Alaihim ba'dal mim hamzatul qat'i. Qaulun bisukun bisilah ma'al qasr bisilah ma'at tawassul. Ibnu Katsir bisilah. Warsh bisilah ma'at tul. Al-baqun bisukun. Ya, harus hafal tuh. Lalu a-nya berlaku qaulun wa Abu Amr. Bitasir al-hamzatis tsaniyah ma'al idgham. Lalu warsh wajhain بتسهيل الهمزة الثانية بعدم الإدخال
وبدل الهمزة الثانية أو إبدال الهمزة الثانية ألفا يعني بقدر 6 حركات. Lalu Hisham وجهان تحقيق الهمزة الثانية مع الإدخال وتسهيل الهمزة الثانية مع الإدخال. الباقون تحقيق الهمزة الثانية بعدم الإدخال. أنذرتهم hum ini sama dengan alaihim jadi ba'dal mim hamzatul qat'i ya, yang sini ini nih ba'dal mim hamzatul qat'i nih itu ba'dal mim hamzatul qat'i. Jadi kaidahnya sama dengan him tadi, tapi dia berbeda karena kalau yang nomor satu yang sebelumnya tadi alaihim, kalau di situ ada yang sudah mengerjakan nggak ya, ada yang sudah membuat waktu itu kalau nggak salah saya diminta kolom-kolom, ada yang sudah bikin kolom-kolom belum ya mengerjakan ini? Siapa ya kelas ini ya yang bisa kerja waktu itu? Perasaan ada ya? Kemarin itu ada itu yang bikin bagus, Umairo itu. Mana kemarin ya kerjaannya kemarin? Bentar saya cari ya. Jadi dibikin kolom-kolom gitu, bikin kolom-kolom. Ini saya alihkan aja kerjaannya anak-anak ya kemarin Umairo. Saya coba pindahkan, nanti saya permisi ke yang bersangkutan, dan saya pindahkan di grup itu ada. Amlam ini meskipun di sini ada mem sukun dan lam itu juga mem sukun, tapi di sini bukan mem jamak. Kenapa bukan mem jamak? Karena dia bukan mem yang ada pada lafaz atau dhamir yang menunjukkan dhamir jamak mudzakkar mukhatab atau jamak mudzakkar ghaib. Jadi am ini beda dengan hum ya, beda dengan him. Lam juga ini beda dengan hum, beda dengan him. Tunzirhum ini mem jamak, tapi Anda perhatikan di sini mem jamaknya tidak bertemu dengan hamzah ya. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu ba'dal mim hamzatul qat'i, kalau yang di sini ini ba'dal mim mutaharrik ghairu hamzah. Yang mutaharrik itu lam, berarti bukan hamzah. Yu'minuna itu hamzah mufrad. Warash wasusi bil ibdal, kholaf hamzah ibdal karena waqaf. Sampai situ siapa yang belum paham mengenali khilafiahnya yang ada di ayat? Ada yang belum paham? Saya Ibu. Amlam itu gimana? Gimana? Amlam. Amlam tadi saya sudah singgung, amlam itu meskipun di situ ada mem sukun, tapi mem sukunnya di situ bukan mem jamak. Kenapa bukan mem jamak? Karena definisi mem jamak adalah mem yang ada pada dhamir jamak mudzakkar ghaib atau dhamir jamak mudzakkar mukhatab. Am au lam am wa lam lafdu am wa lam laisa min dhamir jamak mudzakkar mukhatab atau jamak mudzakkar ghaib. Paham? Coba Asma tadi. Ya. Ya, definisi ta'rif mim jam'i yani al-mim yadullu ala atau fi lafzi dhamir jamak mudzakkar ghaib atau fi dhamir jamak mudzakkar mukhatab. Paham ya, Asma ya? Adapun mim sukun yang tidak menunjukkan, yang tidak berada pada dhamir jamak mudzakkar ghaib atau jamak mudzakkar mukhatab, maka ya laisa mim jam'i. Oke, paham? Ada lagi pertanyaannya? Halo, ada lagi? Nggak ada masalah? Nggak ada. Ini diamnya diam gimana nih? Diam semua aman ya? Nggak ada masalah ya? Oke ya. Nah ini kalau tahlil qiraatnya seperti ini. Sawa'un al-maddul muttasil warsh wa hamzah bitul al-baqun bitawassut alaihim lafdhun mahsus hamzah bidammil ha alaihim al-baqun kasril ha alaihim. Alaihim a'anzartahum a'anzartahum mimul jam'i qabla hamzatul qat'i wa fihi sakin al-mafsul. Jadi alaihim dan a'anzartahum ya. Ini bukan amnya tapi hamzahnya yang menjadi catatannya ya. Saya nggak bingung. Jadi
Ini mim jamaknya, yang mim ini mim jamaknya. Lalu ba'dal mim hamzatul qat'i. Begitu juga yang sebelumnya, mimul jam'i ba'dal mim hamzatul qat'i. Nah, ini sama-sama mim jamak yang bertemu dengan hamzah qat'i, tapi yang pertama yang kursor saya itu dia fi lafdin mahsusan, fi ahadi lafdin mahsusan, salat alaihim. Ya, beda dengan a'adzartahum. Oke. Itu mim jamak. Anda melihatnya di sini ke kaidah mim jamak nomor 2. Ba'dal mim hamzatul qat'i au mimul jam'i qabla hamzatul qat'i, sama saja. Wa fihi sakin al-mafsul aidan. Ini yang perlu penjelasan. Nah, fihi maksudnya di lafaz fihi maksudnya fihi maksudnya di lafaz alaihim a dan a'adzartahum am. Itu selain mim jamak bertemu dengan hamzah qat'i, dia juga ada hukum as-sakin al-mafsul namanya. Apa itu as-sakin al-mafsul? Mau as-sakin al-mafsul? As-sakin al-mafsul yakni ada huruf sahih sukun, bertemu dengan hamzah. Huruf sahih sukun dan hamzah itu rasamnya terpisah, penulisannya terpisah. Apa ada as-sakin al-mafsul? Ada. Fil ar, al-ar, ya. Wal ar. Itu kan wal ada lam sukun, ba'da lam hamzah. Nah, itu as-sakin al-mausul namanya. Jadi sama-sama ada huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah, tapi kalau wal ar itu lam dengan hamzah sesudahnya itu penulisannya nyambung. Beda dengan di sini. Kalau di sini ada mim sukun bertemu dengan hamzah, tapi penulisannya terpisah. Nah, apakah as-sakin al-mafsul itu hanya mim bertemu dengan hamzah? Jawabannya tidak. Salah satu di antaranya adalah mim. Kebetulan di sini mim jamaknya itu statusnya kebetulan di sini huruf sahih sukunnya itu mim, yang mim itu statusnya sebagai mim jamak. Jadi di sini ini ada beberapa kaidah yang diberlakukan. Ada lafadz alaihim, ada mim jamak bertemu dengan hamzah qat'i, ada as-sakin al-mafsul. Ya, paham ya? Jadi definisinya as-sakin al-mafsul tadi adalah apabila ada huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah, antara huruf sahih sukun dengan hamzah penulisannya terpisah. Sampai situ ada pertanyaan? Ini kalau nggak ada yang bertanya ini saya kalau husnudzon saya yang paham. Tapi yang saya khawatir kalau nggak tanya tahu-tahu nggak paham. Tapi paham ya, nggak ada masalah ya. Gimana? Halo. Benar nih, nggak ada yang tanya ya, sudah ya, aman ya. Oke, setelah itu ini bacaannya. Qaulun bisukun bisila ma'al qasri wa tawassul. Ya alaihim a. Ketika mim jamak kita lihat mim jamak yang bertemu dengan hamzah qat'i, berarti qaulun bisukun bisila ma'al qasr bisila ma'al tawassul. Lalu Ibnu Katsir di bisila ma'al qasr, Warsh bisila ma'al tu, khalaf wajhani. Bitahqiq wasakat. Tahqiq itu kalau kita melihat dia sebagai as-sakin al-mafsul, berarti tahqiq menyebutnya. Tapi kalau kita lihat dia sebagai mim jamak bertemu dengan hamzah qat'i, maka khalaf itu bacanya bisukun. Ada yang masih bingung di situ? Jadi sebutan untuk at-tahqiq atau tahqiq itu dipergunakan untuk as-sakin al-mafsul. Bisa at-tahqiq, bisa an-naql, bisa as-sakat. Ya, itu ketika as-sakin al-mafsul. Tapi kalau kita lihat dia sebagai mim jamak, maka di situ bacanya sukun atau silah. Silahnya bisa ma'al qasr, bisa ma'at tawassut, bisa ma'at tu. Ya. Sampai situ ada masalah? Maaf, saya belum paham sama sekali. Yang mana yang belum? Yang alaihim.
Yang mana yang belum? Siapa yang tadi yang bicara? Nurul ya? Di rumahmu kok ramai banget turun. Gimana? Gimana? Yang mana yang belum paham, Rul? Yang tahqiq tadi, Bu. Yang tahqiqan tadi ya? Iya. Ini sebenarnya yang asakin al-mafsur itu belum kita pelajari ya, tapi ada di bagian belakang itu. Naklu harakatil hamzah ila harfis sakin qablaha. Jadi di sana ada bab memindahkan harokat hamzah ke huruf sahih sukun sebelumnya. Nah, di sini wafihi as-sakin al-mafsur. Oke. Jadi lafat alaihim a dan a'anzartahum a. Itu kan ada mem sukun bertemu dengan hamzah. Di sini juga ada mem sukun bertemu dengan hamzah. Itu bisa kita lihat dari dua hal. Kalau kita lihat mimnya ini sebagai mim jamak, maka yang diberlakukan adalah kaidah mim jamak. Tapi satu sisi, mim itu adalah huruf sahih. Maksudnya huruf sahih di sini bukan huruf mat ya. Hanya bukan huruf mat. Karena kalau harful lain, dia termasuk yang asakin al-mafsur. Jadi yang dimaksudkan dengan huruf sahih sukun di situ adalah selain huruf mat. Kalau huruf mat berarti wawu sukun sebelumnya dhamma, ya sukun sebelumnya kasrah, dan alif sebelumnya fathah. Nah, kalau selain huruf mat, yang sukun itu selain huruf mat, maka berlaku juga kaidah namanya as-sakin al-mafsur. Jadi apa itu as-sakin al-mafsur? Apabila ada huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah, penulisannya antara huruf sahih sukun dengan hamzah itu terpisah. Al-mafsur. Nah, karena kalau tulisannya sambung, nanti kategorinya as-sakin al-mafsur. Bisa dipahami? Nah, kalau alaihim a itu kita lihat sebagai mem jamak, maka memnya kita lihat sebagai mem jamak, maka menyebutnya adalah sukun atau silah. Istilah yang diberlakukan, istilah yang digunakan, kalau kita melihat mem itu sebagai mem jamak, maka yang kita sebutan yang kita gunakan adalah sukun atau silah. Nanti silahnya bisa silah ma'al qasar, bisa silah ma'al tawassut, bisa silah ma'al tu. Tapi kalau kita melihat mim ini sebagai huruf sahih sukun yang bertemu dengan hamzah, maka kita menyebutnya tahqiq atau nakal atau sakta. Di kasus yang sama, di tempat yang sama. Ya, di sini kolon tidak disebut lagi tahqiqnya. Kenapa? Karena ketika sukun itu sama dengan tahqiq. Dan memang kolon Ibnu Katsir itu membaca dengan sukun, membaca dengan tahqiq di as-sakin al-mafsulnya. Paham? Belum? Masih belum juga? Tapi mem jamaknya paham nggak mem jamak? Mem jamaknya paham. Nah, selain bisa dilihat sebagai mem jamak, dia juga bisa dilihat sebagai as-sakin al-mafsul. Jadi selain dilihat sebagai mem jamak, dia juga bisa dilihat dari sisi as-sakin al-mafsul. Maksudnya apa? Di situ mem jamak itu huruf sahih sukun yang bertemu dengan hamzah, penulisannya terpisah. Ini kan penulisannya terpisah nih, ada ini kan bisa nulisnya. Jadi nggak sambung gitu. Antara mem dengan hamzah itu tulisannya terpisah. Enggak? Bisa difahami? Itu. Ya, ini kan tulisannya bisa nih. Antara huruf sahih yang sukun dengan hamzah itu tulisannya tidak sambung. Beda dengan wabil a, wal ar, ulil albab. Itu kan lam sukun. Tapi lam sukunnya itu bertemu dengan hamzah yang nulisnya disambung. Mana? Paham? Mana, Rul? Bisa, paham. Jadi saya sering ibaratkan ini sebenarnya kalau orang berpenyakit gitu, penyakitnya itu komplikasi. Jadi karena komplikasi ya menanganinya harus komplikasi gitu.
tidak bisa ditangani dengan satu kasus saja. Tuh, paham ya? Paham, Bro? Yang lain gimana? Bu, Aat belum paham yang itu istilah sakit sama apa tadi? Tahqiq. Nakel, Bu, nakel. Nakel. Nakel itu memindahkan harokat hamzah ke huruf sahih sukun sebelumnya. Fil ard menjadi filar. Kan ada itu hafaz riwayat yang nakal ya. Ada nggak hafaz yang riwayatnya nakal? Di mana? Bi salis mungkin. Oh, iya, Bu. Nah, bi'sal ismu menjadi bi'sal ismu. Itu kan aslinya bi'sal ismu, gitu. Menjadi bi'sal ismu, gitu kan. Jadi harokatnya hamzah itu harokatnya hamzah dialihkan, dipindahkan ke lam sukun sebelumnya. Nah, contoh di sini kalau yang lain nanti waras itu dia mengalihkan seluruh harokat hamzah. Kalau ada hamzah yang berharokat dan sebelumnya ada huruf sahih sukun, itu kaidahnya Warsh memindahkan harokatnya hamzah itu ke huruf sahih sukun sebelumnya. Jadi fil ard menjadi filar. Ulul albab li ulil albab li ulil albab. Qad aflah menjadi qad aflah. Ya. Kholau ila menjadi kholawila. Gimana cara memindahkannya? Ya, pindahkan sesuai harokatnya hamzah itu apa? Kalau memang harokatnya hamzah itu kasroh, ya pindahkan kasroh. Kalau dhamma, ya pindahkan dhamma. Kalau fathah, pindahkan fathah. Wal ar, ya, wala, kan fathah dipindahkan. Itu nakal. Sudah? Kalau tasil kemarin jangan sampai salah ya, soalnya itu sama-sama lamnya. Nanti ada taklil, ada tasil, ada apa lagi? Tadi nakal. Tadi LL. sakit, Bu, apa, Bu? Kalau sakit kan ada tuh non. Kan hafaz punya itu empat titik atau empat tempat yang dibaca dengan sakat. Berhenti membaca, 2 harokat tanpa nafas. Jadi kalau di sini gimana bacaannya? Hamzah. Alaihum. Oh, sakit itu saktah, Bu. Ya, sakat itu sakta non, benar. Oh iya, Bu. Makasih, Bu. Sudah, yang lain? Sakat itu sakta maksudnya. Ya, jadi berhenti membaca tanpa nafas kira-kira 2 harokat. Ada lagi pertanyaannya sebelum dilanjutkan? Bu, saya mau nanya lagi. Tadi jika dibaca dengan silah mausul itu dibaca dengan apa ya, Bu? Sila Bukan bisa. nggak ada sila mausul. Tadi kalau yang selain dibaca dengan mim jamak, satunya dibaca apa? Sakin al-mafsul ini loh, sakin al-mafsul ini kan ada nih sakin al-mafsul. Bukan sila mausul ya, sakin al-mafsul. Tuh, yang aku kotak, yang aku blok. As-sakin al-mafsul. Bacanya dengan apa? Dibaca. Kalau tahqiq itu ya sukun kayak sukun itu. Alaihum tahqiq. Alaihum a'anzartahum sawa'un alaihum a'anzartahum am lam tunzirhum. Itu tahqiq. Kalau yang sakta sawa'un alaihum. Nanti kita lihat di uraian di Thariqatul Jam'inya ya, baru kita praktekkan. Oke. Jadi bacanya yang tahqiq itu sama dengan sukun, sama kayak sukun itu. Itu tahqiq. Oke, masih itu jelas? Ini kayaknya masih pada ngantuk ya? Bangunnya jam berapa memang kan? Sekarang subuhnya, Jakarta itu subuhnya jam 4 lewat ya, nggak sampai setengah 5. Sudah subuh. Oke. Sampai situ jelas. Ada pertanyaan lagi? Ingin bertanya, Ya, silakan.
yang lafaz anzartahum am itu berarti yang lafaz mimnya itu kalau dilihat dari mim berarti hukumnya kaidah mim jama, dan kalau misalnya dilihat dari hamzahnya itu tahqiq Bu berarti hukumnya. Ya, untuk kolon. Untuk kolon tahqiq. Untuk waris juga sila ma'atul. Untuk Ibnu Katsir sila ma'al qasr. Selain kholaf, tahqiq. Ya. Selain kholaf, tahqiq. Tapi untuk waris, Anda berlakukannya bukan di tahqiqnya, tapi sila ma'atul. Sebenarnya waris itu, kaidah umumnya waris itu apabila ada huruf sahih sukun bertemu dengan hamzah, atau apabila ada hamzah mutaharrik. Mutaharrik itu berarti bisa fathah, bisa dhammah, bisa kasrah. Di mana sebelum hamzah itu ada huruf sahih sukun, maka waris itu mengalihkan harokat hamzah ke huruf sahih sukun sebelumnya. Ya. Waris mengalihkan harokat hamzah ke huruf sahih sukun sebelumnya. Nah, di sini selain ada kaidah as-sakin, selain ada kasus as-sakin al-mafsul, itu juga ada mim jama. Nah, Waresh membaca alaihim, itu kan membaca bismillah ma'atul. Anda mesti harus tahu, harus ingat itu. Ya. Jadi Waresh apabila ada mem jamak bertemu dengan hamzah kotok, dia bacanya bismillah ma'atul. Ketika alaihim a itu dibaca bismillah ma'atul, bacaannya kan menjadi alaihimu alaihimu gitu kan. Kalau kita baca alaihimu a, berarti yang sukun itu bukan mem lagi, tapi wawu. Paham? Perhatikan di bacaannya alaihimu. Nah, yang sukun kan bukan mem lagi kan? Yang sukun jadinya wawu. Alaihimu. Kan wawu tuh yang sukun. Wawu sukun di situ sebelumnya dhammah. Mimnya kan harokatnya dhammah. Alaihimu. Berarti kan statusnya wawu di situ sebagai huruf mat. Itu sebabnya sudah tidak ada lagi hukum as-sakin al-mafsulnya. Karena yang sukun bukan huruf sahih, tapi huruf mat. Sampai situ, paham? Sampai situ bisa difahami? Paham ya? Oleh karena itu, waras tidak lagi memberlakukan kaidah as-sakin al-mafsul di situ. Ya, boleh aja Anda sebut kaidah mimnya lebih kuat, atau mim jamaknya itu lebih didudukan daripada an-naql. Sehingga kalau sudah dibaca sila ma'atul, maka tidak ada lagi as-sakin al-mafsul di situ. Masih itu paham? Masih bingung? Masih bingung? Atau gimana? Sudah paham? Sudah paham, sudah lanjutkan. Ibu maaf tadi itu tahqiq itu apa ya? Tahqiq itu yang memnya dibaca mem sukun itu non tahqiq alaihim itu tahqiq. Jadi tahqiq itu ya mem sukunnya bunyi mem sukun itu. Sudah? Jadi kalau saya baca alaihum kholaf ya, di sini kan kebetulan yang ada sebutan tahqiq kan kholafnya, perhatikan yang saya blok. Kholaf fajihani, tahqiq wasakat. Jadi bagaimana bacaannya kholaf? Tadi kan ada penjelasan kholaf tadi haknya dhamma ya. Jadi dibacanya alaihum nah itu tahqiq. Alaihum itu dhammanya hak itu tidak ada hubungan dengan tahqiq atau asakat ya. Dhammanya hak itu urusannya dengan kaidah mem jamak nomor 5. Nanti saya baca alaihum berarti kalau gitu berarti itu as-sakin al-mafsul baca alaihum, bukan gitu ya. Alaihum itu urusannya dengan
mem jamak. Kaidah mem jamak nomor 5. Ya, makanya kaidahnya itu harus dikuasai betul. Jangan kaidahnya lupa-lupa, apalagi lupa beneran. Lupa-lupa aja nggak boleh. Ya, kaidah umumnya itu lupa-lupa saja itu loh nggak boleh, apalagi lupa beneran. Apalagi kalau sampai ya, makanya dari awal saya berusaha mereview untuk kaidah dan saya sampaikan ke Anda bahwa kaidah itu harus dihafal betul itu karena begini. Jadi qiraat itu saling terkait gitu. Yang lama. Jadi sebenarnya qiraat itu satu disiplin ilmu yang sangat baik sama dengan tajwid dan ulumul Quran pada lainnya. Jadi dia masih terus menyambung gitu dengan yang lama. Paham ya? Jadi Anda belajar sekarang belajar dua hamzah dalam satu kalimat, tapi Anda juga wajib mengingat mem jamak gitu. Jadi tidak melupakan yang lama. Tapi ini jangan urusan soal pacaran ya, soal berteman cocok saya rasa. Soal berteman dan berkeluarga. Jadi kalau misalnya Anda punya keluarga, punya sepupu, terus nanti nikah, punya keluarga yang baru ya keluarga Anda sendiri jangan dilupakan. Punya sepupu dari suami ya sepupu sendiri jangan dilupakan. Gitu intinya gitulah. Anda sekarang kuliah, gitu, teman-teman SD-nya jangan dilupakan, sampai SMA-nya tetap dijalin komunikasinya. Itu ilmu qiraat itu sebenarnya. Ya, dari ilmu qiraat begitu. Jadi sangat ideal untuk konsep berelasi. Jadi tidak melupakan yang lama. Oke ya. Sampai sini jelas? Yang tanya tahqiq tadi sudah aman? Jadi praktek membacanya tahqiq itu alaihum a'anzartahum itu tahqiq. Yang sakta gimana? Alaihum a'anzartahum lam itu tahqiq. Itu sakta. Yang nakal bagaimana Bu? Di sini nggak bisa baca nakal. Susah. Kalau dibaca nakal ya alaihim karena harokatnya hamzah fathah, tapi di sini waras tidak memberlakukan nakal. Kenapa? Karena yang tadi saya jelaskan, kalau sudah dibaca dengan sila ma'atul, maka di situ tidak ada lagi as-sakin al-mafsul, karena yang sukun bukan lagi huruf sahih, tapi yang sukun di situ adalah huruf mat. Karena yang sukun huruf mat, maka tidak lagi berlaku kaidah asakin al-mafsul, atau tidak ada lagi, bukan tidak berlaku, tidak ada lagi kasus asakin al-mafsul. Kenapa? Karena definisi asakin al-mafsul adalah huruf sahih sukun. Yang sukun itu harus huruf sahih. Oke. Jelas? Masih bingung juga? Kalau masih bingung tanya loh ya, karena ini kalau Anda masih bingung terus saya lanjutkan itu nanti semakin bingung. Jadi orang bingung itu jangan diajak kemana-mana, didiamkan dulu, dihilangkan bingungnya dulu gitu, baru diajak jalan-jalan. Kalau bingung diajak jalan-jalan nanti malah nggak ada ceritanya. Oh dia bingung kok, pusing gitu ya. Lagi pusing, lagi bingung, lagi nggak paham apa-apa, diajak jalan ya. Ya jalan sih jalan gitu, cuma nggak ada yang nempel gitu, nggak ngaruh. Kalau ditanya lagi tadi tuh nggak tahu apa, aku juga lagi bingung, ya jalan ikut aja, jalan kemana kayak gitu kan. Ya, jadi jangan sampai diskusi kita ini nggak ada artinya gitu. Tetap dapat pahala sih, nggak usah khawatir, karena kalau menuntut ilmu itu walaupun nggak paham kan tetap dapat pahala ya. Cuma kan kita di sini nggak semata-mata nyari pahala kan, nyari paham juga kan. Ya, jadi jangan kayak ibu-ibu yang datang ke majelis taklim itu yang penting datang dapat pahala daripada ngerumpi, bukan gitu. Ini bukan itu targetnya. Ya memang dapat nyari pahala juga, tapi harus dipahami gitu. Karena nanti kalau cuma nyari pahala doang nggak dapat nilai Anda. Atau sekurang-kurangnya nilainya kurang bagus gitu. Ya. Jadi bagaimana dapat pahala tapi juga paham apa yang dipelajari. Oke ya, saya situ jelas. Makanya saya berkali-kali tekankan jangan ragu. Maksudnya bertanya jangan ragu. Bertanya. Pokoknya kalau udah nggak paham ya tanya aja. Oh yang mana kayak Bu, saya belum paham semua. Cuma yang saya bingung kan Anda nggak paham. Anda nggak Anda bingung. Tapi bingung juga yang ditanyakan itu yang mana, itu yang paling paling ini gimana? Akunya juga bingung jadinya. Terus saya mau gimana gitu loh. Anda bingung tapi juga Anda mau bertanya itu bingung Bu, apa yang mau ditanyakan. Artinya itu bingung nggak tahu sebab bingungnya gitu. Kan ada orang yang bingung tapi dia aku ini kok pusing kenapa ya? Kayaknya mungkin karena lagi mikir, karena salah makan, karena masuk angin gitu kan tahu tuh.
ini pusing tapi nggak tahu sebabnya apa. Ini kan dokter juga bingung tuh kalau mau nyari, ibaratnya aku ini dokternya lah gitu. Terus tapi ini gimana ya? Apa gitu? Penyebabnya apa? Sebelumnya apa? Gejalanya gimana? Ya, pokoknya pusing aja dok, udah pusing. Ya kan bingung tuh. Kan beda dengan ini pusing dok, soalnya ini giginya lagi bolong misalnya gitu kan. Kan enak tuh. Oh berarti kalau gitu dokter gigi dulu, dibereskan juga, dibereskan dulu giginya kayak gitu tuh. Kalau giginya bolong kan ada kemungkinan kepalanya ikut pusing tuh. Nah kalau gitu jangan dikasih obat pusing, karena kalau dikasih obat pusing tetap aja pusing gitu. Jadi harus giginya yang dirapikan gitu ya. Nah sama ini kalau Anda nggak paham, yang mana yang nggak paham, jadi saya mengulangnya ini jelas atau diulang dari awal. Oke, nggak ada masalah ya, aman ya, paham semua ya. Ini yang nggak aktif-aktif kamera ini ada orangnya nggak sih? Yang aktif ini kayaknya agak ini sebenarnya kalau tatap muka aku bisa ngecek satu-satu gitu, bisa kelihatan yang paham setengah-setengah paham, yang paham betul, yang nggak paham sama sekali gitu, yang pikirannya kemana-mana itu mudah dikenali. Tapi kalau via begini ini agak bisa dimaksud, saya harus mentelengin satu-satu gitu kan. Belum lagi kalau deket ini sebenarnya saya sudah coba pencahayaan saya ini saya kurangi sedemikian rupa ya supaya nggak terlalu silau. Oke, udah nggak ada pertanyaan? Saya lanjutkan ya. Bertanya, Ibu. Itu panjangnya. Ya, silakan. Tadi kalau huruf sukunnya huruf mat, jadi nggak berlaku nakal tadi, Bu, begitu. Nggak berlaku. Nggak berlaku kaidah as-sakin al-mafsud. Ya, tadi kan saya contohkan alaihimu, itu kan berarti yang sukun kan huruf mat tuh. Makanya waras tidak memberlakukan karena yang sukun bukan lagi huruf sahih, tapi huruf mat. Oke? Bisa dipahami? Ibu. Terima kasih. Ya. Coba lagi. Ibu, minggu lalu itu tashil itu apa ya, Bu? Tasil itu membaca hamzah itu antara hamzah dan alif. Udah? Jadi AA dibaca al tahu deh itu tasil, atau gampangnya hamzahnya dibaca agak ringan gitulah ya, karena kalau definisinya itu apa ya, membaca antara hamzah dan alif itu agak susah juga gimana. Kalau saya sering udah baca deh hamzahnya itu agak ringan. Kalau Anda membaca jamiyu itu gimana? Jamiyu, Anda bacanya gimana? Wa Arabi. Ya, itu tasil. Iya. Ya, itu tasil. Ya, Ibu, meringankan hamzah yang kedua. Oke, meringankan. Kalau Anda memahaminya lebih mudah itu ya sudah, ya. Karena sebenarnya kalau dari definisinya itu, kalau fathah itu ya mentasilkan antara hamzah dan alif. Ya, kan alif kan jauh tuh makhrajnya. Nah, kalau hamzah kan aqsal halqi. Jadi antara aqsal halqi dan alif. Kalau hamzah kan aqsal halqi saja. Tuh. Nah, kalau kasrah itu bainal hamzah wal ya, antara hamzah dengan ya. Aiza. Tahqiqnya tasilnya aiza. Terus kalau dhamma antara hamzah dan wawu. Au. Kalau tahqiq kan aunab menjadi aunab. Aunab antara hamzah dan wawu. Tadi antara hamzah dan alif itu kalau fathah, antara hamzah dan ya kalau kasroh, antara hamzah wawu dan hamzah ketika dhamma. Jadi bukan au, bukan ayi. Nah, kalau ayi itu ibdal. Mengganti hamzah kedua dengan ya. Kalau au menjadi au itu berarti ibdal. Mengganti ada lagi ya yang akhirnya ibdal ya. Jadi kalau ibdal itu mengganti
hamzah bisa dengan ya, bisa dengan wawu. La yu'a, yu'a itu menjadi yuwa, kan ganti wawu itu. Ya, tapi kalau tasil kan yuwa, yuwa. Kalau yuwa, wa kan ganti wawu kan jelas syafaten. Kalau diganti wawu jelas syafaten. Aunab, aunab, hamzah jelas aksul halki. Kalau tasil, kalau diganti wawu jelas syafaten. Aunab, ya. Tapi kalau tasil antara wawu dan antara wawu dan hamzah. Aunab. Ya. Paham ya? Iya, Bu, paham. Contoh lain. Contoh lain. Pertanyaan lain maksud saya. Ada pertanyaan lain? Sampai ikut bingung juga nih. Ada yang bingung bertanya, ada yang bingung bagaimana. Ya, karena kalau kalau saya menjelaskan bab hamzah, kok sepi. Kalau bahasa Jawanya itu sepi mamri, nggak ada yang bunyi sama sekali, itu dua kemungkinan. Dan kekhawatiran saya kalau Anda bingung bertanya, bingung apa yang mau ditanyakan. Mengajar lebih dari usia Anda. Jadi kalau menjelaskan dua hamzah, lalu kok nggak ada yang tanya sama sekali, itu justru kekhawatiran saya yang muncul adalah jangan-jangan mahasiswa ini bingung apa yang mau ditanyakan. Jadi nggak paham, tapi nggak paham di mana nggak pahamnya. Jadi kalau mau tanya itu bingung apa yang mau ditanyakan yang mana gitu. Mudah-mudahan bukan itu yang terjadi di kelas ini ya. Oke. Lanjutnya a'adzartahum qaulun wa Abu Amr, ini sama dengan yang kemarin kita pelajari. Qaulun wa Abu Amr bitasillah bitasaniya ma'al idkhal wa rasyajahani bitasillah bitasaniya ma'adam idkhal wa ibdalil hamzah bitasaniya lifan ma'al madhi. Ibnu Katsir rasulullah bitasaniya ma'adam idkhal, Isyam al-Jahani tahqiq al-hamzah bitasaniya ma'al idkhal bitasillah bitasaniya ma'al idkhal, al-Baqun tahqiq al-hamzah bitasaniya ma'adam idkhal. A'adzartahum. Ya. Jadi kalau dibaca yang kolon itu anzartahum, Warsh itu anzartahum sama anzartahum, Ibnu Katsir anzartahum, Isyam al-Jahani anzartahum sama anzartahum, Al-Baqun anzartahum. Nah, ini karena sudah ngulang yang kesekian kalinya untuk yang kaidah dua hamzah, maka saya agak cepat. Yang penting Anda latihan. Ya, ini kalau nggak latihan nggak akan bisa. Kayaknya nanti di akhir aku coba baca. Yang baca Anda. Saya contohkan bacanya, lalu saya minta Anda, nanti saya tunjuk siapa aja gitu untuk membaca. Al-Baqun a'an. Tundiruhum la, mimul jam'i qabla mutaharrik dirham qat'i qawlan bisukun as-silah, Ibnu Katsir bisilah, Al-Baqun bisukun. Oke. Yuk minun itu hamzah sakinah fi fa'il kalim. Ini namanya hamzah mufrad. Penjelasan tentang hamzah mufrad itu ada di buku Anda di bagian belakang. Yuk minun itu babnya hamzah mufrad. Di sini hamzah sukun fi fa'il kalimah. Maksudnya yuk minun itu ada hamzah sukun. Hamzah sukunnya jelas ya. Kelihatan kok hamzah sukun di sini itu hamzah sukun. Posisinya hamzah itu ada di fa kalimah. Kalau saya nyebut fa kalimah, siapa yang nggak paham? Yang nggak paham jangan diam ya, karena kalau nanti kalau nggak ada yang jawab, aku tanya apa maksudnya fa kalimah gitu kebalikannya. Siapa yang tahu apa yang fa kalimah? Belum paham, Bu. Nah, bilang aja gitu, jadi lebih enak. Sekarang siapa yang sudah paham kalau saya sebut posisinya hamzah itu di fa kalimah? Belum paham, Ibu. Belum paham. Belum, Ibu. Belum paham, Bu. Belum, Ibu. Jadi untuk Anda pernah belajar sorof apa enggak? Pernah. 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 Biasanya kalau belajar sorof itu kan yang dijadikan patron kata itu kan seringnya dhahaba, fa'ala gitu ya. Hasana. Doroba. Ya kan? Kataba. Iya, Nah, kataba. Tapi yang sering itu fa'ala ya. iya, Ibu. Fa'ala dan doroba. Nah, fa'ala itu berarti ada huruf fa, ada ain, ada lam. Ya. Berarti itu sulasi mujarrad, 3 huruf murni, 3 huruf fa'ala. Fa'ala itu fi'il madhi. Kalau dalam bahasa kita, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu pas. Pas, bukan pas ukuran, bukan itu. Pas yang kemarin itu loh.
past yang sudah lalu gitu. Ya, past yang sudah lalu. Itu fi'il madhi namanya. Nah, untuk mencari apakah hamzah itu posisinya di fa kalimah, ain kalimah, atau lam kalimah. Kan fa'ala tadi hurufnya kan 3 tuh. Ada fa, ada ain, ada lam. Oke. Untuk mengetahui apakah hamzah itu posisinya di fa kalimah, atau ain kalimah, atau lam kalimah, maka kata atau kalimat yang ada hamzahnya itu harus Anda kembalikan kepada fi'il madhi. Kan tadi saya tanya udah belajar sorof sudah. Sekarang yu'minun itu fi'il madhinya apa? Amanah. Aman. Nah, kalau sudah Anda kembalikan yu'minun itu ke kata amanah, berarti kan hamzahnya posisinya di tempatnya fa gitu. Kan tadi patron katanya fa'ala. Oke. Fa'ala. Fa, ain, lam. Kalau yu'minun itu kata dasarnya amanah, berarti tempatnya hamzah itu di fa, di tempatnya fa. Maksudnya di huruf pertama ketika sulasim jama'. Oke, paham ya? Kayaknya siapa ini? Syifa udah ngangguk-ngangguk. Berarti paham ya, Syifa ya? Coba Pak, kamu coba jelaskan ke temennya Pak, gimana menjelaskan ke bahasa anak muda. Atau menjelaskan ke bahasanya anak milenial untuk penjelasan sorof yang seperti itu. Ayo, tadi Syifa sudah ngangguk-ngangguk gitu. Pak Il Syifa Romdonia ya Pak. Coba, Pak. Gimana Ibu? Takut salah. Coba. Belum paham Ibu. Lah kamu tadi yang ngangguk-ngangguk itu nganggukin apa Pak? Sedang meraba Ibu. Oh meraba, kok ngangguk ya? Kok agak aneh juga anak sekarang ternyata kalau meraba itu ngangguk. Soalnya tadi Syifa Sambil menganalisa. Oh gitu. Siapa yang sudah paham, yang bisa bantu saya menjelaskan ke teman-temannya dengan bahasa Anda supaya teman-temannya dapat paham. Ya, karena ini kalau belum belajar sorof memang agak susah. Jadi kalau saya sebut patron kata, patron itu apa ya? Patron kan? Patron itu yang dijadikan patokan. Apa bahasa Anda yang mudah? Anda pernah Wazan. yang dijadikan apa? Wazan. Wazan. Wazan itu udah bahasa sorof non. Aku jadi coba, saya tidak menyebut wazan itu karena kalau wazan memang bahasa sorof kan. Maksudnya bahasa anak sekarang yang paling mudah gitu loh. Dijadikan model. Pedoman kayak Ibu. Tuntunan. Model yang pas itu kayaknya dijadikan model. Ya. Jadi patron itu, Anda pernah lihat orang jahit enggak sih? Pernah. Ibu. Kalau Anda ke butik atau Anda kalau belajar jahit, itu pasti ada pola namanya. Pola itu patron, ya. Jadi kalau Anda menjahitnya itu ke penjahit yang bagus, pasti setiap orang itu dibuatkan polanya. Beda dengan penjahit yang asal-asalan, kan asal gunting aja gitu. Tapi kalau penjahit yang bagus itu pasti diukur persis badan Anda, berapa senti dari pundaknya, berapa senti turunnya sampai dada, berapa senti turun dada sampai ke pinggang, kayak gitu tuh. Itu diukur detail gitu. Jadi nanti bajunya itu jadinya itu pas, enak gitu dipakainya itu. Jadi nggak ada di bagian ketiak agak melotrok dikit, nggak ada itu. Pundaknya turun setengah senti, nggak ada walaupun setengah senti. Ya, makanya kalau ada yang suka baju kelombior itu buat penjahit jauh lebih mudah sebenarnya. Yang sulit itu justru ngepasnya itu. Yang perempuan nggak ada yang belajar jahit ya. Kalau saya dulu kok ya belajar jahit, ya belajar masak gitu ya, kursus jahit, kursus masak. Jadi kalau ada baju yang nggak pas sedikit itu langsung ketahuan gitu. Ya. Jadi kalau walaupun guru besar terus pintar masak kan nggak ada salahnya. Ya, kan nggak harus jadi tukang masak, tapi pintar masak itu kan nggak ada salahnya. Tapi anak sekarang jarang yang mau masak ya, karena kalau di pondok juga kos gitu kan. Sekarang ada lagi apa GoFood ya kan, jadi nggak semakin malas. Padahal itu sebenarnya kan memperkaya yang kaya, kan? Tanpa Anda sadari itu memperkaya yang kaya. Oke ya. Jadi ini patron katanya, polanya yang kita pakai adalah fa'ala. Nah, yu'minun itu kembalikan ke
kata asalnya. Nah ya, jadi kembalikan ke wazan. Kalau tadi ada yang nyebut wazan itu berarti pernah belajar sorof pasti. Wazan fa'ala. Jadi yu'minun tadi itu kata dasarnya, asal muasal katanya kayak bekerja, kata dasarnya kerja. Ada gitu loh. Ya. Membaca, kata dasarnya baca. Kayak gitulah. Dicari kata asalnya. Di bahasa Indonesia pun ada begitu kan? Mendapat awalan apa gitu, ya, akhiran apa, cuci, mencuci, cucian kan jadi berubah itu, sama bahasa Arab juga sama seperti itu. Nah, kalau posisinya hamzah itu di fa kalimah atau fa fi'il, maka Warash dan As-Susi membaca dengan ibdal. Apa itu membaca dengan ibdal? Ibdal itu maksudnya mengganti hamzah dengan huruf mat yang sesuai dengan harokat sebelumnya. Ya, Warash dan As-Susi membaca hamzah sukun yang posisinya di fa kalimah. Apa maksudnya ibdal? Mengganti hamzah dengan huruf mat, mengganti hamzah dengan huruf mat yang sesuai harokat sebelumnya. Jadi karena di sini hamzahnya itu sebelumnya berharokat dhamma, maka hamzahnya diganti wawu. Ini maksudnya ya. Jadi kalau sebelumnya dhamma berarti diganti wawu. Kalau harokat huruf sebelum hamzah itu kasroh diganti ya. Kalau harokat hamzah, kalau harokat huruf sebelum hamzah itu fathah, berarti hamzahnya itu diganti alif. Sebenarnya ini Anda mengenal ada mat badal. Mat badal itu kan matnya itu pengganti dari hamzah sukun yang sudah melalui apa itu perubahan. Makanya bedanya mat badal dengan mat iwad situ kan. Kalau mat iwad ganti atau pengganti dari tanwin, tapi hanya tanwin fathaten ya. Bukan tanwin dhammaten atau kasroh. Sedangkan mat badal itu pengganti dari hamzah sukun. Sama, makanya namanya bil ibdal. Badal sama kan? Nah, sama situ paham. Nah, untuk hamzah ini kan disebut, perhatikan dulu di layar. Ini kan ada tiga orang yang disebut, ada Warash, ada As-Susi. Ini dua-duanya kebetulan perawi. Warash perawi, As-Susi perawi, dan Hamzah nama imam bil ibdal. Walaupun sama-sama membaca ibdal, tapi ibdalnya Warash dan As-Susi berbeda dengan ibdalnya Hamzah. Karena kalau Warash dan As-Susi itu sebabnya karena hamzah posisinya di fa kalimah. Sedangkan Imam Hamzah, ini tolong dibedakan betul ya ketika saya menyebut hamzah dengan hamzah. Anda juga nanti mesti begitu. Karena kalau hamzah itu berarti huruf, tapi kalau hamzah berarti nama imam. Ya, nama salah seorang imam qiraat 7. Nah, tadi saya sudah sebutkan, kalau Warash dan As-Susi membaca ibdal itu karena posisinya hamzah di fa kalimah, sedangkan Imam Hamzah membaca dengan ibdal itu karena waqaf. Beda ya. Jadi di ayat ini kalau seandainya a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna khatamallah, itu Imam Hamzah membacanya tidak ibdal tapi tahqiq. Ya. Membacanya dibaca dengan yu. Nah, itu tahqiq namanya. A'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Yu'minun untuk Warish dan As-Susi karena posisinya hamzah sukun di
fa kalimah. Sedangkan Imam Hamzah membaca dengan yuminun karena waqaf. Oleh karena itu, untuk Waris dan As-Susi, walaupun ayat itu disambung dengan ayat sebelumnya atau dibaca wasol dengan ayat sebelumnya, itu yu'minuna tetap ibdal. Sedangkan Imam Hamzah kalau dibaca wasol dengan ayat sesudahnya, dia tahqiq, tidak ibdal. Jadi Hamzah bacanya a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minuna khatamallahu ala qulubihim. Tapi Waris dan As-Susi bacanya am lam tunzirhum la yu'minuna khatamallahu ala qulubihim. Paham ya? Jadi sama-sama membaca ibdal, tapi alasannya beda. Ya, sama-sama membaca ibdal, tapi alasannya beda. Sama-sama datang. Anda belum tahu asrama IIKI atau kampus IIKI itu dekat dengan rumah makan mana atau dekat dengan bakso mana gitu, belum tahu ya, atau dekat dengan mall mana kan belum tahu ya. Jadi kalau saya contohkan masih belum bisa ya. Atau sama dengan Anda dan adik Anda sama-sama pergi ke mall gitu, tapi satu pengen beli baju, satu pengen beli buku misalnya tuh. Begitu alasannya beda ya. Halal waqfi falau al-ibdalu li Hamzah halal waqfi faqat ya. Jadi Hamzah membaca dengan ibdal itu hanya ketika waqaf saja. Amma halal wasli falahu tahqiq. Sedangkan ketika wasal dia atau Imam Hamzah membaca dengan tahqiq. Tahqiq itu maksudnya yuk minun itu tahqiq. Kalau ibdal yu minun itu ibdal. Oke, paham sampai situ? Ada yang masih belum jelas di tahlil qiraatnya? Ini jamnya sudah habis ya? Masih 5 menit ya? Anda jam pertama ada kuliah nggak ya? Ibu. Ada. Di kelas dia ada, Bu. Ada ya, di kelasnya ada ya. Ini Thariqatul Jam'inya nomor 1 kolon di Tawassutul Muttasil. Itu saya share ke Anda yang itu kemarin kerjaannya si Umairah ya. Umairah itu yang ada di HES. Yang kolom-kolom itu yang saya share ke grup supaya bisa dilihat. Ini kan dinarasikan penuh ya. Nah, kalau disederhanakan ke lebih simpel ke kotak-kotak ya itu. Oke, jadi mau saya teruskan 1 nomor atau 2 nomor gitu. Kolon bitawassut wa kasril ha sukun mim jam'in ini cek nisban jamaknya. Kalau Anda masih agak bingung, coba diperhatikan yang kolom-kolom yang aku share itu. Nanti saya permisi ke Umairahnya, Pak. Jadi bacanya nomor 1 itu innalladzina kafaru sawa'un alaihim A-nya panjang dulu karena tasil ma'alitukol anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Saya tutup sini dulu yang sini ya.